formalnya Bang Nandar. Kalau kita mau reaction dengan segala sesuatunya, kami akan pakai API official, dalam artian yang diakui oleh API. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ini saya kenapa harus bicara? Karena tadi malam udah nggak tahan saya sebenarnya. Kalau jadi Bang Cuma mungkin udah saya berangkat ke Pekanbaru, betul, ke Riau sana. Lillahi ta'ala. Coba ya. Ya coba aja kalau dia si paling Mabes Polri, coba aja. Kan gini, Bang Dito mau ngomong ini, silakan kamu nyerang saya, nyerang istri saya boleh, gitu kan? Kalau orang berpikir, dia akan nggak nyerang istrinya gitu. Iya. Saya nggak akan nyerang istri, saya akan nyerang kamu aja tetap. Kalau dia berpikir, tapi dia on gitu. Benar kata Bang Dito, dia berpikir. Apa itu? Sudah kehabisan bahan mungkin. Nah itu bisa. Makanya saya nanya udah sondi itu ya. Kalau bisa nanti Kang Dito, mohon maaf nih Kang Dito, lanjut gitu. Kalau dengar nih di bawah disampaikan aja. Sepertinya saya mendukung, saya datang tadi Bang malam Dito langsung gitu. bicara sama Bang Glenn minta diurus ini semua gitu. Bang Yonatan nanti surat kuasanya Bang Yonatan gratis. Saya, Yonatan, Gang Glenn gratis tuh. Betul Kang Nandar? Udah sondi gratis itu nanti. Untuk Bang Dito ya kalau dengar Kang Dito tuh orang Bandung ya. Orang Pangalengan. Ya. Satu gitu. Terus ketawa. Tapi udah nyerang istrinya kayak digituin, ya Allah, ya Robi, ini anak terus ngebiarin gitu si Umar nih. Mohon maaf ya, Mar. Gue nggak ada masalah sama lu pribadi, nggak ada. Satu pun nggak ada saya dengan teman-teman saya. Sama yang lain dengan Banjul, nggak ada masalah pribadi ya, saya. Ya udah gitu, silakan Bang Ambai. Itu kejadiannya tadi malam kah? Iya tadi malam. Oh iya. Dari malam sampai pagi tadi. Geng. Ada pertanyaan ya, nanti takutnya nanti malah dipakai-pakai juga. Ada pertanyaan dari bawah katanya Umar sudah dipecat sama Bang Dondi. Iya ya. Iya, karena apa? Alasannya melakukan pelanggaran keras, membuat konten yang digunakan seharusnya tidak dikomersialkan, tapi dia gunakan untuk kepentingan dia pribadi. Ya, Umi buka aja semua, ya. Dan Umi juga ada suratnya itu ya. Jadi kalau bicara lagi atas nama YPMA nggak usah ditanggepin. Aku lagi kalau dia lead bank dari YPMA nggak usah ditanggepin, udah dipecat ya, karena pelanggaran berat. Teman-teman harus tahu kalau diberhentikan karena pelanggaran berat artinya nggak beres. Ya jadi kalau mereka nggak kerja sama tuh nggak kayak gini loh. Ada diambil pembicara kayak si Tony ya kan? Si Tony itu dari Laskar Air si logika yang orang-orang kayak begitu yang menyebut kita ini adalah tukang sabung Tuhan. Ya ada netizen di bawah bela Bang Zuba sana lo minggir main Yesusan aja. Ya kalian kan orang-orang alim yang dibawa-bawa lu. Alim sama Jul kafir, alim Jul kafir. Kami ini orang Jul kafir, kalian orang-orang alim. Nah kayak begitu. Ini kan sesuatu yang kata mereka tidak ada masalah. Mereka sendiri yang bilang JCC dengan api tidak ada masalah, tapi mereka buat konten selalu menunjukkan kebencian terhadap Bang Zuma terutama dan terhadap JCC. Padahal semalamnya baru ada sama Ustadz Sugi juga, kita sama Kang Yan juga kan kita bicara di Zoom. Ada perwakilan dari sana yang kita sudah sepakat tidak nyenggol lagi. Begitu turun Kang Yan kemarin begitu turun kan Umi turun duluan. Umi lihat udah gibah lagi. Ya kan? Baru ditanya-tanyain ya, dipancing terus gitu loh. Betul Umi.
Ya itulah, makanya bereaksi. Ini siapa ya? Tes. Nah kalau kemarin malam ada si Mawar Berduri sama si Aditya Talyang bicara banyak soal JCC. Dia itu dari awal juga ya Kang Yan ya si Aditya Talyang sama Mawar Berduri itu nggak pernah gabung-gabung dengan JCC. Dia punya StreamYard sendiri yang gabungnya sama roomnya Bom Bom. Mereka ini selalu gitu loh di roomnya Bom Bom, di roomnya Bom Bom. Jadi hati-hati loh ya kayak orang-orang kayak begitu. Bahkan si Mawar Berduri berani sekali bicara. Sudah kita pastikan 95% api yang aku berdiri tegak itu ternyata melakukan kemunkaran. Karena apa? Tidak mampu membantah tuduhan-tuduhan dari si Logika. Dibilang 95% kita ini pelaku-pelaku perbuatan munkar gitu loh. Itu si Mawar Berduri. Orang yang baru di TikTok aja baru nongol gitu loh. Yang dari ini apa namanya StreamYard-nya Aditya Talyang itu. Kena tahu api enggak, bergabung dengan JCC enggak pernah, tapi dia berbicara di tengah seolah-olah dia paling tahu. Saya pernah nanya ke Ustadz Alif ya, sebagai ketua, sama Bang Ardi. Si Logika ini memang masuk ke anggota API dulu? Enggak. Nah Enggak itu Mas ya? Sugi, enggak ya? Enggak. Makanya gini Mas Sugi, kalau saya nggak masuk ke satu organisasi yang saya nggak tahu, terus saya ngomong, wah saya akan bongkar itu organisasi itu. Contoh ya, mohon maaf nih teman-teman, saya akan bongkar itu. Sedangkan saya bukan di dalamnya gitu, gimana caranya? Umi tahu apa yang dimaksud si Logika, Kang Yan. Karena Umi juga mungkin tadinya mau dijadikan corong gitu. Nah ini teman-teman ya nggak apa-apa. Ini teman-teman yang di bawah si Logika itu bukan mantan anggota API. Tuh, tadi pengawas Pak Sugi sudah bicara ya. Nah tentang M3 itu nggak ada organisasi, sebenarnya nggak ada yayasan, nggak ada apa-apa. Komunitas Hanya temen aja. ngobrol doang. Tapi kamu bantu siapapun, mau JCC, mau API, mau siapapun kita bantu. Contoh gerakan kita sampai hari API belum ada, tapi kita udah pada di luar nih teman-teman. Gempa Cianjur tahu? Saya minta Bang Juma datang, yang ini datang. Alhamdulillah dari Kojul, dari Josel, dari itunya kita dapat donasi dan semua transparan begitu teman-teman ya. Jadi jangan bawa-bawa M3. Apa hubungan sama M3? Bukan yayasan, bukan organisasi gitu loh. Kacau. Pendiri M3 ini adalah Bang Juma. Coba ngarah-ngarah ke sana. Enggak, cuma nggak ada sangkut pautnya dengan M3. Iya makanya nggak ada. Kita itu buka. Ya itu Pak D malam itu jadi Julfikar itu menjelaskan terbentuknya api itu pertamanya karena si Kores keluar. Udah gitu Zuma keluar. Maka mereka bikinlah satu komunitas yang tidak ada legal standingnya namanya M3 gitu loh. Baru karena M3 gak ada modal udah gitu datanglah Sultan. Nah dijawablah sama si Mawar Berduri. Jauh itu. Iya nggak ada kaitannya. M3 sama api itu bedanya 2 tahun. Apa hubungannya? Ngarang bebas itu. Kita saat ini ngelurusin dulu bentar, ya. Bang Yan. Bahkan ya, waktu berdiri api itu Bang Juma masih di JCC, saya masih di JCC. Seperti yang saya terangkan tadi malam waktu pendirian api di Makassar itu, malam itu juga saya ngomong sama Bang Juma. Ya nanti api ini kita jadikan sayap JCC. Maksudnya apa? Kita sinergikan. Di dalam dakwah kan nggak ada istilahnya saingan, nggak ada ya mendirikan yayasan untuk menyaingi yayasan yang lain tuh nggak ada, nggak kepikir oleh kita. Jadi kita sinergikan, JCC punya kegiatan kita didukung api punya kegiatan didukung JCC, kan orangnya itu tuh juga. Begitu, Bang Juma, oh ya akhi, mantap itu akhi, ya.
Kita kan orang-orang JCC juga. Kita jadikan sayap api ini. Kan begitu. Nah, kenapa kita tidak melarang mendirikan api? Karena yang punya inisiatif ini orang yang punya modal. Mungkinkah orang yang punya modal kita setir? Nggak mungkin. Satu, yang kedua, yang punya modal, ya ahli sodakoh ini nggak kenal sama Zulfikar, nggak kenal sama JCC. Tiba-tiba kita sodorkan JCC, emang mau dia? Kan nggak mau. Nah, udah kita ambil jalan tengah. Ya udah kita bentuk, nanti kita sinergikan dengan JCC. Karena waktu itu Bang Juma belum keluar dari JCC, sampai sekarang saya belum keluar dari JCC. Saya belum ngasih surat resmi. Coba dia bikin akte yang baru, akte yayasan yang baru kalau bisa. Nggak akan bisa. Nama Bang Yan masih di situ. Nama saya masih di situ. Bang Yan belum memberikan surat resmi pengunduran diri, belum ada. Coba bikin kalau bisa. Nggak akan bisa. Kok ngomong itu saya keluarkan semua. Sejak kapan ketua yayasan bisa mengeluarkan atasannya, pembina dan pengawas? Ngaco kan? Saya itu saya dengerin kan, yang saya omongkan itu ternyata nggak dibahas sama dia. Sadar mungkin. Makanya kalau ngomong itu jangan asal nyeplos. Kelihatan lucu. Masa ketua mau melepas pembina, pengawas, sejak kapan bisa seperti itu? Ya jadi kalau ini berdirinya api itu bukan untuk menyaingi JCC atau merungkatkan JCC, enggak. Justru kita ingin mensinergikan, karena memang kita itu orang-orang yang paham di bidang dakwah. Tidak ada keirian di dalam hati kita, tidak ada rasa untuk bersaing, nggak ada. Justru semakin banyak, Bang Juma kan pernah ngomong ya kan, semakin banyak yayasan-yayasan yang bergerak di bidang dakwah semakin bagus. Kan begitu? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan satu orang ini, salah satu pendiri JCC dulu, Jujahidin Comment Center. Silakan Bang Ari. Masya Allah. Waktu JCC. Iya. Namanya Jujahidin Comment Center dulu. Comment Center. Silakan Bang Ari. Iya, alhamdulillah ya. Sejak berdirinya yayasan-yayasan untuk counter ini ya, oten-oten. Terus kita juga saling sinergi M3, MCI, ZCC, bahkan API itu memang harus sinergi. Jadi kami menghimbau dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, itu bagusnya saling ada meeting gitu ya, memang harus segerakan hal-hal seperti ini agar ketika kita mempunyai misi dan visi itu satu komando ya. Ya saya rasa itu ya, Aki Sugi ini Masya Allah, ini sekarang Dewan Pengurus Pusat. Saya juga setuju nih sama Kisugi mengenai tentang pembubaran ya. Dewan Pembina itu justru yang memutuskan daripada pengurus-pengurus yang ingin dibubarkan atau ingin dibentuk kembali. Begitu ya, Aki ya? Iya, betul. Iya. Memang begitu, di mana-mana organisasi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Terus jikalau ini kan sekarang nih sedang ada ini ya, ribut-ribut ya, masalah ya. Itu ya memang sebaiknya memang dipertemukan ya di dalam internal yayasan dengan yayasan, organisasi dengan organisasi. Jadi yang saya lihat ini buka-bukaan nggak apa-apa ini di sini nih. Apalah. Bapak ya. Iya, ada tumbal di sini ini. Kita melihat ada tumbal, saya analisa begitu. Jadi ketika tumbal ini tidak sadar
dirinya dimanfaatkan, lalu dia terlalu jauh masuk ke sana sehingga makin terperosok, semakin buta. Jadi itulah langkah dan tindakan yang tidak bijak untuk dia putuskan ya, sehingga ini menyebabkan sesama muslim ini saling bertikai. Adapun orang-orang yang mempunyai kepentingan masing-masing itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, entah itu yang ingin pansos, ingin dirinya menonjol gitu kan, itu masing-masing sudah kita bisa lihat ya. Ya, jadi sangat disayangkan yang tumbal ini maksudnya ya. Mungkin kalau iya ada kesempatan itu organisasi dengan organisasi kita saling ketemu, saling meeting, itu yang tumbal juga diajak agar kita berbicara nih internal gitu kan, karena dengan memakai hukum Quran dan hadits gitu ya, itu jangan keluar kemana-mana, karena mereka yang tidak mengenal adab, terus tidak mengenal hukum-hukum Allah gitu ya, untuk kemudian di islah gitu ya, itu tidak akan kena, nggak akan nyambung ya. Jadi begitu kira-kira, ikhwafillah. Iya, Bang Ari mengajak untuk memakai Quran dan hadis, sementara yang mau kita ajak ini ingkar hadis dia. Gimana Iya, coba? itu. Dia mengatakan, oh, jangan percaya hadis. Hadis soheh itu 200 tahun kata, jangan. Bahkan mereka pada saat ngingkarin berani sumpah pocong segala. Gimana orang Islam kok ingkar hadis? Ya Allah ya Robbi. Padahal kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara bagimu. Ya, apabila kamu berpegang kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan sunnah. Hadis. Lah dia ingkar hadis. Gimana ngaku umatnya Nabi ingkar hadis? Parah. Bahkan dia berani mengatakan bahwa Tuhan yang ada, Allah yang ada di Bible itu bukan Tuhan dia katanya, karena tulisannya aja beda, penyebutannya Harusnya beda kan, koplangan Allah gitu ya. koplangan berarti dia ini nggak ngerti transliterasi Ya harusnya Allah gitu kan. itu kan Tuhan saya kan Allah, bukan Allah ALLAH. Aduh, ini orang kok koplak inilah ya. Kalau orang koplak nggak ngerti ilmu ngomong ya lucu jadinya. Jadi lucu. Iya. Ya Allah, Ini Bang Ari justru itu yang sulit kita capai itu ya. Kalau kita pakai bahasa tabayun lah di secara internal. Tapi kalau sekarang Umi rasa sebelum kemarin kejadian juga kita sudah ikutin maunya salah satu duta dari mereka. Ayo kita bicara secara internal. Udah kita Kang Yan udah siapin kemarin itu Zoom. Kita udah sepakat tidak nyenggol lagi gitu kan. Tapi lain di mulut, lain juga ininya. Prakteknya begitu turun udah digibahin lagi, parah bukan kayak itu. Padahal udah sepakat kita tidak usah disenggol lagi, tidak usah sebut apalagi nama ya. Contohnya nama Bang Zuma, nama aslinya, nggak usah disebut-sebut lagi. Iya. Tapi kenapa turun dilakukan lagi? Artinya mereka kita mencoba menutup diri, bukan artinya kayak kata si Mawar berduri bahwa si logika sudah melemparkan dakwaan 95% kegiatan API itu adalah orang-orang yang melakukan kemunkaran. Dan ini berarti benar karena tidak ada satu orang pun dari pihak API ini yang menyangkal apa yang menjadi statementnya si logika. Artinya benar, API ini 95% melakukan perbuatan munkar. Nah, katanya suruh silent, katanya nggak boleh di publik. Nah, pada saat mereka bicara di publik, ya udah kita jelaskan juga di publik. Sebetulnya siapa sih yang pelantar pelintir? Sebetulnya siapa sih yang mengaburkan sejarah? Sebetulnya siapa sih otak dari semua ini kayak gitu? Orang-orang yang baru nih kayak si Tony itu siapa? Si Tony itu kan bolo-bolonya si logika. Si logika, iya bolo-bolonya Tristan.
Tony, si Ucil itu siapa? Orang-orang baru lihat di TikTok juga, ya kan? Tapi bicara so tahu tentang JCC, tentang api. Iya. Mau saya ikut campur kalian itu gitu loh. Mau nanya ini Tristan yang lama apa yang baru nih? Iya si Tristan yang Si Tristan. troublemaker lah biasa. Oh iya. Iya dari dulu itu sih. Iya. Sehat Umi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Sugi, Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Yan, ya, bari dilanjutkan ya. Ya. Enggak, silakan. Ya ini saya melihat api ini, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini justru menunjukkan api itu dakwahnya itu berhasil. Kenapa? Iya. Karena kalau dakwah itu aman-aman saja, itu bukan dakwah namanya. Namanya dakwah itu sudah pasti menimbulkan permusuhan dari orang kafir dan orang munafik. Semua nabi itu dimusuhi bukan karena nabi itu kaya, bukan itu, bukan karena nabi itu diem saja di rumah, bukan, tetapi karena dakwah. Seandainya nabi itu dapat wahyu dipakai sendiri di rumahnya gitu sama keluarganya, nggak ada kaumnya yang bereaksi. Tetapi karena para nabi itu dapat wahyu lalu disampaikan kepada umat, disitulah yang nanti menimbulkan pro kontra. Ya, jadi kalau dakwah kita itu menimbulkan pro kontra, apalagi yang benci itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, percayalah bahwa apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena menurut Imam Syafi'i, ikutilah ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir dan munafik, dan jauhilah ulama-ulama yang dicintai oleh orang kafir dan munafik. Nah sekarang orang-orang munafik di mana? Orang-orang kafir di mana? Bersama api atau bersama mereka? Gampang toh cara menilainya, tolak ukurnya itu gampang. Orang-orang munafik, orang kafir bersama siapa sekarang? Mereka Ngumpul di mana? Gitu loh. Ya luar biasa Ustadz Sugi. Iya gampang kok cara tolak ukurnya kok. Netizen melek matanya ya. Ge. Di mana? Ya, Ada orang-orang yang dicintai orang kafir dan orang munafik, jauhi. Dan merapatlah kepada orang-orang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang kafir dan munafik. Itu intinya. Ya. Ini saya mohon pamit dulu. Dari tadi cuman bisa menyimak aja karena saya tahu sempian-sempian ada di room ini memang ahlinya masalah ini. Kita mendoakan semoga kita sebagai umat Islam senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karena kita menyadari dan memang dari dulu sudah. Artinya kayak apa saja umat Islam ini itu selalu artinya tidak akan senang oleh orang-orang yang di luar agama Islam tuh sudah sunatullah kayak itu kan. Jadi ulun mendukung, saya mendukung karena saya ini tidak pandai kalau masalah berdebat ini tidak pandai, walaupun kalau pengetahuan itu ada aja. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sempian-sempian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan dalam masalah ilmu semoga senantiasa dapat membawa kejayaan dalam agama Islam kita. Itu aja mungkin dari ulun, dari saya, dari Banjarmasin. Semoga tadi kita umat Islam selalu bersatu, kokoh. Kemudian semoga agama Islam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, itu aja dari ulun. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
saya mau cerita sedikit nih. Jadi Silakan. Nggak usah cerita. ada beberapa ini ya orang yang diskusi di lapangan ketika dia mau belajar Islam atau memperbandingkan agama. Nah ternyata orang-orang ini juga memperhatikan debat-debat yang ada di TikTok, khususnya Api, terus Kodondi itu yang di itu paling ya. Tapi yang memanas ini yang didebat di TikTok ini, dan mereka alhamdulillah memandangnya ini secara netral, artinya tidak memandang sebelah mata. Ketika ada penghujat-penghujat, ya lalu dari tim Api ini mengadakan perlawanan begitu ya, membantah. Memang tiap orang ini caranya beda, tapi alhamdulillah orang-orang yang diskusi dengan saya ini dia paham, dia mengerti, jadi mengambil hikmah sehingga dia mengambil keputusan untuk lebih memperdalam Islam. Yaitu alhamdulillahnya begitu. Bahkan gimana saya caranya ketemu dengan Bang Zuma, dengan orang-orang yang ada di Api, ya begitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diatur ya Pak Sugi ya, Pak Desugi untuk ketemuan gitu. Karena ya ini udah mengidolakan ya, bukan mengidolakan aja tapi ilmunya ini yang diambil. Ya begitu. Ya ini sebenarnya begini Bang Ari, cukup mereka itu diam, nggak usah lagi nyindir-nyindir, kita diam kok. Kalau kita lihat ya, kembali ke beberapa waktu yang lalu gitu kan, netizen juga tahu sih, siapa sih yang nyindir-nyindir terus itu. Nah, kita melakukan pembalasan baru seminggu ini aja kan. Sebelumnya kan nggak ada. Mana Bang Juma pernah nyindir-nyindir mereka? Kapan? Nyindir-nyindir JCC itu kapan Bang Juma? Nggak pernah. Nah mereka itu sejak mulainya berdiri Api sudah melakukan provokasi, masuk ke komalnya Yuni, ke komalnya yang berseberangan dengan Api. Ingat enggak itu? Ya, ingat. Si Zulfikar masuk ke sana itu, ke Yuni, ke tempatnya Syiah dan sebagainya itu. Iya kan? Ada kita pernah menjelek-jelekkan itu? Enggak pernah, kita bungkam, diem, hampir setahun kita diem. Ya. Kenapa saya bilang setahun? Karena baru kemarin Bang Juma buka suara itu. Jangankan CCC ya Pak De ya, logika aja itu yang parah yo, yang parah Bang Zuma aja diam. Didiamkan. Betul, karena ya yang saya lihat ini mungkin ingin melihat seberapa jauh ya. Ini mau sampai mana gitu ya. Sampai ya mungkin ya. Yang saya ambil kesimpulan itu, akhirnya ya memang ada ini, adu domba. Mengadu domba muslim dengan sesama muslim. Saya khawatirnya begitu juga ini yang dari pihak JCC. Entah itu mereka nggak tahu ya narasinya gimana. Bukan begitu Bang. Awalnya itu ya ada orang-orang, bukan orang-orang luar, ada orang dalam JCC yang penyakitan. Ya, hatinya penyakitan. Nah Zulfikar ini telinganya tipis gitu loh, nggak bisa mencerna. Ya maklum lah, dia kan goblok soal agama, nggak ngerti apa-apa dia kan, nggak ngerti apa-apa dia soal agama itu nggak ngerti. Nah, jadi dia itu kupingnya tipis ya, termakan gitu kan. Ya. Nah akhirnya setelah berkembang dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau dari awalnya ya dari dalam mereka sendiri, bukan dari luar. Nah sekarang ada orang-orang yang memanfaatkan itu, begitu sebenarnya. Iya, ini dikembangkan ya sama orang yang memanfaatkan. Ya, dikembangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Umi Mican. Salam. Umi. Aduh, dia nggak dengar. Ya, tadi pagi juga masih digoreng. Katanya Bang Jan kan kemarin udah ini. Dia masih bahas ini Ustaz Sugi, yang masalah wudhu sama baptis.
Lah kan udah kelar itu. Iya, dia masih goreng lagi tadi pagi. Umar ya? Siapa sih? Itu yang barusan tadi diomongin. Oh, Si Jun. paham, soalnya saya pahamnya itu. Dia bilang dia udah tanya sama Ustadz di Surabaya. Wah itu salah. Tapi ditanya sama ada seorang Muslim. Videonya udah lihat belum? Belum. Ya. Cuman taunya baptis katanya Bang Zuma sama wudhu. Itu. Kalau diceritain lengkap gitu ya. Iya, Maksudnya jadi- kenapa? Jadi masalahnya yang diceritakan hanya begitu doang. Hmm. Oh ini loh ada orang Muslim yang menyamakan baptis dengan wudhu sama gitu. Ya pasti ulama bilang tidak boleh, betul nggak? Iya. Iya. Kalau nggak tahu kronologinya iyalah. Nggak tahu Intinya kronologinya, esensinya karena kan sama diskusi. itu Bang Kama. Umi Iya. pun selalu menjelaskan demikian, esensinya sama. Saya kena ini ya, saya Sama turun dulu ini, kena kan. peringatan. Waduh, Ntar nanti naik lagi. Ada Artinya aja begini, Porkan. Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran dari satu sumber yang sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Isa pada saat akan masuk rumah ibadah itu melakukan yang disebut dengan netilah yadayi, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Sama halnya dengan umat Islam saat akan masuk ke dalam bait Allah atau ke dalam masjid juga melakukan wudhu gitu loh. Esensinya sama, cuman orang-orang Esensinya bodoh ini, sama, orang iya. bodoh tapi sok pintar. Nah kayak gitu. Esensi yang sama dan Umi pun selalu menjelaskan demikian. ini pun dalam ranah diskusi, ya kan? Dalam ranah diskusi, apapun kan istilahnya kita hajar ke mereka. Loh ini loh sesama Muslim kok, malah menjatuhkan Muslimnya sendiri gitu. Jadi ingat gini Bang Kama, Aneh. waktu si Valen masih Yudaism, Umar masih Yudaism, dia teriak-teriak mengatakan sama kok. Ya kenapa sekarang jadi berpihak ke yang berbeda gitu? Sebentar Umi, Berpihak ke- sebentar Umi. jalan. Judaism betul ya? Enggak convert. Bene Noah bukan Yudaism. Emang bisa baca Hebrew? Enggak, dia bukan. Jadi si Valen itu tidak convert ke Yudaism, dia itu Bene Noah. Bene Noah yang kata Ishak itu dia tidak punya kitab suci tapi kitabnya itu nurut ke Torah. Waktu Dan debat tidak- dengan Isra tidak Soru comfort. itu bikin malu itu. Saya aja, aduh, bikin malu itu, betul-betul bikin malu itu. Iya. Saya di sana itu Pak. Wah, kacau ini saya bilang. Sok-sok ngomong bahasa Ibrani, sebelumnya kan ngomong bahasa Ibrani itu. Suruh baca, aduh, malu saya. Nonton tuh ikut malu yang saya. offline, Lalu ya. Iya, yang offline itu ya. iya, bikin malu ini. Jadi bahan olok-olokan itu. Iyalah. Tapi kebanyakan Kodondi yang jawab ya. Iya Kodondi. 90% Kodondi yang maju. Iya. Ya biasalah lagi pansos. Nah, saya nggak tahu kan. Biasanya kalau misalkan kita ke sana minimal ya kita bahasa alef aja kan bisa gitu loh. Iya. Jadi gini Bang Yan, kembali lagi ke baptis. Itu saya umpamakan seperti yang dikatakan Zakir Naik begini. Kalau Kristen itu maksudnya mengikuti Yesus, maka kami umat Islam lebih Kristen daripada Kristen. Ya, pernah ya Zakir Naik ngomong begitu ya? Pernah. Ya, salah enggak Zakir Naik itu? Kalau Kristen maksudnya itu mengikut Yesus, iya kan? Iya, kita lebih Kami umat lagi Islam daripada lebih Kristen daripada Kristen. Betul. Itu bukan sedang menyamakan diri kita dengan Kristen, tidak, beda, konteksnya beda. Nah, sama seperti yang dikatakan Bang Juma, kalau baptis itu maksudnya adalah penyucian diri, ya kan? Apalagi wudhu ya. Pertobatan, maka kami umat Islam, maka baptis itu sama dengan wudhu. Arti yang diambil itu kulitnya, bukan dalamnya, kulitnya. Iya. Kalau Purify, artinya baptis itu menyucikan diri,
Ya, apalagi baptis Yohanes itu adalah pertobatan. Kami 5 hari itu dibaptis. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya 5 kali dalam sehari itu minimal kita itu menyucikan diri. Gitu loh. Karena Iya. baptis itu artinya menyucikan diri. Itu hanya istilah saja yang diambil. Nggak salah kalau ke sana. Iya, maksudnya itu lebih mensucikan. Yang pertama Iya. setelah dia syahadat, dia mandi junub, mandi besar. Yang setiap harinya itu wudhu 5 kali sehari, ya lebih suci. Yang gitu ya Pak De? Nah, gitu loh maksudnya Bang Juma ini. Kadang orang sumbu pendek, hatinya sudah ada penyakit, nah nggak paham, malah digoreng-goreng. Tanya ke ulama. Ulama Betul. suruh nonton dulu. Penyakit, Ya. penyakit. Ya, Mungkin yang ditanyakan pertama gini, sama nggak baptis dengan wudhu? Itu mungkin narasi Ya awalnya. kalau cuma gitu aja ya nggak sama. Ya, iya. Tapi pengertiannya gitu loh. Diambil pengertiannya itu bagaimana? Kalau baptis itu artinya menyucikan diri sebagai bentuk pertobatan, kami umat Islam 5 kali sehari dibaptis. Artinya apa? Kami 5 kali sehari itu menyucikan diri. Dengan cara apa? Berwudu. Berwudu itu menyucikan diri enggak sih? hati-hati Pak De, ntar dipotong-potong videonya. Ya silakan aja. Netizen cerdas kok, nggak usah khawatir. Iya. Kasih Netizen itu detik, kasih detik. cerdas. Iya, digoreng-goreng lagi seperti ini. Ya Bang Zuma kan begitu juga ngomongnya. Iya. Tidak ada maksud tendensius ke kemana-mana gitu. Karena dalam konteks diskusi. Nah, yang ditanya lagi ulama yang ya nggak ngerti Nggak ngerti kristologi, gimana Iya. coba? Ya, iya. Aduh, otaknya gimana ini? Cuman mencari pembenaran supaya yang di room itu kan ada oten gitu ya, ada pembenci Bang Zuma gitu. Supaya dapat disanjung-sanjung gitu. Aduh, saya lihatnya. Males saya bener-bener lihat dia. Gimana kurang baik Bang Zuma sama Sebenarnya dia. mereka ini orang-orang yang ingin menaikkan diri ya kan. Tapi kemampuan nggak memadai. Betul. Pak De, Gitu loh, Pak sehingga De, bagaimana supaya dia ini bisa naik, jatuhkan orang lain. Pak De, sebetulnya ini bukan karena perbedaan pendapat, tapi Bukan, karena bukan. perbedaan pendapatan. Ini mengenai Pendapatan baptis apaan tuh, itu, Mi? mengenai baptis itu, Bang Juma itu sejak zaman di WA sampai ke Zoom itu sering disampaikan. Kok dulu nggak bereaksi ya? Nah iya itu dia. Saya juga Kok baru ngasih di TikTok ini bereaksi ya? Kenapa? Karena ada koin-koin itu loh. Bagaimana Bang, apalagi waktu itu Bang Juma kan semalam dapat 50.000, 100.000 koin kan? Siapa yang nggak sakit hati coba? Iya. Makanya Selain bukan itu, perbedaan pendapat, tapi perbedaan selain itu pamor Pak pendapatan. De. Iya, Selain itu kalah pamor. Nah, dia ingin menaikkan pamornya. Ya. Ya, bagaimana nih caranya ini? Ya, bunuhlah orang yang yang pamornya udah tinggi supaya Iya. netizen beralih kepada dirinya, kan gitu sebenarnya itu. Geser. Iri Iya, berarti kalau ya, Pak memang De, ya. karena perbedaan pendapat, kenapa nggak sejak dari dulu, cuman WA, zaman Zoom? Kenapa? Baru sekarang pada teriak-teriak. Ya. Saya itu kenal Bang Juma itu dari 2009 sampai sekarang tuh. Adem-adem aja, nggak pernah kami bertikai sampai sekarang. Iya. Begini-begini aja. Waktu itu ada juga tuh Pak De yang menyamakan Bang Zuma itu menyamakan Tuhannya Yahudi. Padahal Bang Zuma itu mengatakan Tuhannya Musa itu sama dengan Tuhannya Muslim. Wah itu pembahasannya ya Allah. Akhirnya alhamdulillah selesai. Ya sekarang nggak pernah tuh nongol karena ya itu dia. Masih ada Kalau dibalikin memang tantangin saya debat tentang kata Allah itu dengan YHWH gimana sih? Masih ada itu. ya masih. Tristan, Apa lagi bilang aja gitu tuh. loh. Si Tristan kan dari dulu Goblok. itu aja. Emang itu dari dulu. Yang naikin juga dia. Itu Pak De, Pak Yan, saya tantang Tristan. Ayo 30 juz dari Amayata Salun yuk. Malah kemana-mana itu. Gitu. Dari Amayata Salun yuk, dari Anaba sampai Anas. Saya tantang begitu, jangan yang lain-lain dulu dah, jangan debat kalau emang betul bisa ini. 30 juz aja dulu ya.
Iya, dari Amaya Tasalun aja lah. Nah. Jangan yang lain-lain ayatnya. Saya tantang begitu tuh Umi. Belengah-belengok, so tahu ngomong tajwid apa gimana. Kagak ada tuh. Apalagi kayak si Tony, kayak si Equalizer. Congor doang. Gitu Pak De. Nggak bisa Amaya Tasalun Pak De. Aduh. Koplak. Goblok. Kurang saon, Yang Pak. nyamain kan bukan kami ya, Nabi Yahudi yang nyamain. Kenapa mereka yang kebakaran jembut? Hus. Salah ya? Ih, Jenggot, Pak, jenggot. Oh iya, kebakaran jenggut gitu. Kenapa coba? Justru orang Yahudi yang menyamakan dengan Tuhan kita, Iya. bukan kita yang menyamakan. iya. Yang akhirnya mereka tersadar gitu ya. Iya. Kalau ditanya apakah Tuhannya Musa dengan Tuhan kita sama, ya sama lah. Gimana sih? Mm-mm. Mau ingkar dengan surah apa namanya? Itu ayat 14 itu. Iya. Inani anallah itu kan ngomong sama Musa itu. Mau ingkar sama ayat itu. Iya, iya. Toha 14 ya? Toha. Iya. Iya. Masa mau ngomong, oh enggak, Tuhan kami beda dengan Tuhan Musa. Koplak apa? Orang Allah sendiri yang menerangkan dalam Quran kok. Inani anallah, la ilaha illa ana. Itu ngomong sama siapa? Sama Nabi Muhammad Tabuk gitu? nih. Bukan. Ngomong sama Nabi Musa. Diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad. Kan begitu konteksnya. Iya. Mau ingkar sama itu, ayat itu. Kalau kita nggak mengakui Tuhannya Musa itu adalah Allah. Gimana sih? Padahal kan sumbernya satu, ya dari Allah juga. Terus kemarin saya ini lihat ya, Kodoni kan dikirimin kitab ya. Nah itu Taurat, panah berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu bahasanya itu Allah itu, yang diterjemahin ke Arab. Ada nama Allah di situ ada. Jadi mereka apa sudah sadar gitu ya mungkin ya. Sudah sadar, akhirnya oh iya. Kalau enggak mungkin mereka pakai nama Allah. Nah, kemudian kalau Yahweh, YHWH, itu kan artinya dia yang dahulu ada dan tetap akan ada ya, kalau nggak salah ya artinya ya. Atau yang dia yang kekal lah gampangannya gitu. Nah itu kalau di Islam apa? Yahayu. Ya, ya hayu. Apa Yahayu? Dia yang hidup kekal. Kalabadi. Tuh. Yang maha hidup. Yahayu. Dalam bahasa Ibrani Yahwah. Ya, wah. Belum yang maha suci, yang maha tinggi. Ya, Subhanahu cuma wa ta'ala. di situ kan yang dibicarakan itu adalah apa namanya, nama-nama yang ini indah itu, Asmaul Husna itu. Iya, iya. Yahwah, terus El Shaddai, Al-Gibor, El-Gibor, seperti itu. El-Gibor, Allah yang maha besar, El-Gibor itu. Di kita Allahu Akbar. Iya. Nah, memang di zaman itu Ini Tuhan kita itu tuh- belum memperkenalkan namanya gitu loh. Ustaz Sugi, ini tuh gantian ya. Ya. Gantian yang ya. Sama Bang Dio ya. Sedikit boleh ya, sedikit boleh ya. Gitu boleh. Ya, Eng Jadi ya. Umi mau memastikan nih, apakah Tuhan Izin, yang Eng. disembah oleh umat Islam dan oleh Bani Israel itu sama 1000% sama, 1000% sama? Ya, mau dibedakan apa? Kita orang-orang yang bersepakat bahwa konsep ketuhanan kita adalah tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Musa di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-4 memberikan konsep ketuhanan juga tauhid. Nabi Isa alaihissalam di dalam Markus 12:29 memberikan konsep ketuhanan tauhid. Apa itu? Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Kalau kita mengakui bahwa kita tauhid, terus masih ada yang mengatakan berbeda,
Artinya kita sudah terlepas dari konsep ketauhidan, begitu kan? Nah sekarang apa alasannya mengatakan beda? Kata si Tristan nih, karena orang-orang Yahudi menganggap Tuhannya mempunyai anak yaitu Uzair. Oh, di dalam Al-Quran jelas tertulis seperti itu. Pada saat orang-orang Yahudi yang dilaknat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak Uzair, bukan artinya Allahnya yang membelah diri seperti amuba menjadi dua, tetapi umatnya yang melakukan kekufuran seperti itu orang-orang Yahudi itu. Ya, kalau Umi tanya, kita sebagai penganut konsep ketauhidan, kalau Umi tanya, Tuhannya Firaun siapa? Ya Allah. Tuhannya kafir Quraisy siapa? Ya Allah, karena Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Lalu kenapa Umi? Kan mereka menyebutnya dengan sebutan Yod-He-Waw-He. Kita kembalikan ke dalam surat Ibrahim ayat keempat, bahwasanya Allah berfirman, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi coba difahami, pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, tentu menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Pada saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Allah menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Allah Maha Kuasa menggunakan bahasa satu kaum bisa saja, tetapi coba bayangkan kalau Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Arab, umpamanya bahasa kaumnya Nabi Muhammad, mungkin Taurat akan seperti Al-Quran berbahasa Arab, atau sebaliknya. Jika Allah berfirman menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa, mungkin Al-Quran akan seperti Taurat berbahasa Hebrew, kan begitu. Inilah janji Allah yang pada saat Allah mengatakan kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nah pada saat tadi Quran surat Toha ayat ke-14, ini adalah perkataan Allah yang dikatakan yang disampaikan kepada Nabi Musa, tapi Allah mengulangnya kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad, begitu ya teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Bentar, Jadi kalau Bang kita Dio mau ini, bukti sebentar, yang Bang. lebih kuat lagi, kita Assalamualaikum Bang buka. Dio. Oh ada Bang Dio. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjutkan nanti aku. Jadi kalau kita mau bukti selanjutnya lagi, apakah benar Tuhan yang disembah oleh Bani Israel atau orang-orang Yehuda ini sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Ya sama. Al-Baqarah 133, kurang kuat bagaimana? Pada saat Allah berfirman, apakah engkau menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Dan Yakub bertanya kepada anak dan cucunya, Tuhan yang manakah yang akan kalian sembah sepeninggalku? Dan mereka menjawab, Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, memangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak dan Ismail menyembah siapa? Nah, kemudian kita perkuat lagi itu dari Al-Quran. Gak percaya itu dari Al-Quran? Oke, kita perkuat lagi dalil dari kitab kalian. Coba kita buka kitab Kejadian 17 ya. Ayatnya ke-7 sampai dengan ke-14. Di sana berbicara tentang perjanjian kekal. Ya, perjanjian kekal antara siapa? Antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam atau dengan Abraham beserta keturunannya turun temurun. Perjanjian kekalnya ini apa? Kata Allah, supaya aku menjadi Allah bagimu dan keturunanmu turun temurun. Artinya, ya, semua agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani dan Islam itu menyembah Tuhan yang sama. Yang lain sendiri agama yang datang dari Yunani yang disembahnya manusia, ya, kayak begitu. Jadi sudah ada perjanjian kekal diikat dalam satu yang namanya ritual sunat. Sunat bukan sunat hati, tetapi keratlah kulit katanmu. Ya, kata Allah. Karena di dalam dagingmu lah perjanjian itu akan terjadi. Perjanjian kekalnya apa? Kekal itu satu kali dan tidak bisa dibatalkan. Perjanjian kekal dilakukan satu kali, perjanjian itu dengan Abraham dan keturunannya turun-temurun dan tidak bisa dibatalkan. Isi perjanjiannya apa? Kata Allah, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu turun-temurun. Ya, jadi Allah itu disembah oleh keturunan daripada Ibrahim, baik dari Ishak ataupun Ismail. Kecuali keturunan dari Paulus, enggak nyembah Allah. Yang disembah itu anak-anaknya Allah. Ya, seperti itu. Lanjut, terima kasih. Turunan Bani Kunarion, Kunarion. Pak Sugi turun lagi, kenapa ini Pak Sugi? Naik lagi Pak lagi Sugi. kayaknya. Nah, Yang disembah satu batang dua telur. Ustaz Dio kali ada mau disampaikan tuh, Bang Yan. Ya bang, izin sedikit aja bang. Sudah dijelaskan tadi oleh Kak Michan tadi. Tadi aku dengar Kak Michan sebut nama siapa sih, Tristan ya. Emang diskusi apa Kak? enggak, itu yang masuk di yang masuk di roomnya JCC itu bulu-bulu si Tristan semua, kayak si Tony, si Ucil, kayak begitu.
Ya, Ya, itulah ya, orang-orang yang selalu menyebut kita tukang sabung Tuhan, tukang main Yesus-Yesusan gitu. Oh, ya, siap, siap. Iya, dia juga bikin VT terus bawa-bawa nama aku, nantang debat apa segala macam. Sebenarnya jujur aja ya teman-teman, ya, malas meladenin orang-orang pansos kayak gitu. Bukan apa-apanya. Tristan tuh jauh di bawah telapak kakiku dia kalau mau adu argumentasi ya. Sama kayak Pak Ian ini. Pak Ian Siapakah juga YHWH? Apakah YHWH menurut Yahudi itu adalah Allah itu sendiri? Baca itu surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi oleh Kak Michan tentang kisahnya Israel alias Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jelas itu. Bani Israel itu menyembah Allah. Adapun tentang ucapan Bani Israel, sebagian mereka Kamera ETLE di depan. maaf bentar. Apaan Dimarahin tuh, Ustaz? BPJS. Bukan GPS, dimarahin BPJS. Maaf sambil nyetir. Kalau ada suara-suara GPS, mohon maaf. Soalnya aku nggak hafal jalan di Bandung, jadi ya beginilah. Oh, lagi di Di Bandung, Ustaz. Iya bang, lagi di Bandung aku. Nah, ada pun tentang waqalatil Yahud Uzair bin Allah, itu kan ada tafsirannya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, disebutkan oleh Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, waqalatil Yahud Uzair bin Allah, waqalatil Nasara Al-Masih bin Allah. Itu enggak semua Yahudi begitu. Sebagian di antara mereka. Jadi di situ bukan penetapan Allah itu punya anak bernama Uzair atau Al-Masih bin Maryam. Itu klaim. Jadi Allah menjelaskan tentang klaimnya mereka. Sama seperti ketika Allah membantah orang-orang Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih buat baik ya. Ya, itu pernyataan bantahan. Jadi terkadang kawan-kawan ini, mohon maaf ya, kayak Tristan dan konco-konconya ini, mereka tidak memahami konteks dalam Al-Quran itu. Ya mungkin kita maklumi aja ya, nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar ma'ani lughah, nggak pernah belajar nahwu shorof, mungkin sekedarnya begitu. Sehingga mereka salah dalam memahami. Contoh kasus ya, ini saya kasih hadis pamungkas disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, dibikin pula oleh Imam Ibnu Hibban, dibikin pula oleh Imam At-Tabarani. Itu ada doa di mana Nabi SAW pernah berdoa begini. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak dari hambamu dan anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Berlaku segala hukummu terhadapku, adlun fiyya qada'uk, segala ketetapanmu adalah adil bagiku. Nah, ini syahidnya di sini. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, nama-nama yang engkau namakan dengannya untuk dirimu, au 'allamtahu ahdan min khalqik, atau dengan nama-nama yang pernah engkau ajarkan kepada salah satu dari ciptaanmu, au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meminta dengan nama Allah, yang itu tadi modelnya. Allah itu memiliki Asmaul Husna. Ada yang tertera dalam Al-Quran, tertera dalam hadits Nabi Muhammad SAW, atau dalam kitab yang pernah Allah turunkan, atau dalam ilmu gaib yang mungkin kita nggak tahu. Nah, mungkin dengan nama YHWH atau nama yang di Dalam 300 meter. Ya. Lembang. Jadi dalam Kemudian belok kanan. berisik kali kau. Mau ke Lembang, ketahuan deh, mau ke Lembang, mau ke Lembang, ketahuan. Ada rapat lagi. Bang Jo, ketahuan nih. Bang Jo, coba ini itu korelasikan dengan Quran surat Ibrahim ayat keempat yang Allah tidak akan mengutus satu orang rasul pun menggunakan bahasa kaumnya. Itu nanti kita ke situ Kak. Betul yang Kakak bilang tadi itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya Allah itu punya nama-nama yang indah. Nah, terkadang ada disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, mungkin di umat-umat terdahulu kita nggak tahu dengan nama-nama yang tadi disebutkan oleh Ustadz Sugi tadi. Itu di zaman mereka. Apakah dia Tuhan yang sama? Iya. Dengan indikasi keumuman hadis yang kita bacakan, hadisnya sahih.
riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah itu ditambah dengan surat Ibrahim yang disebutkan oleh Kak Mican tadi. Jadi lengkap, komplit. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi itu di zaman dahulu. Sama contoh seperti Israel. Namanya dahulu Israel, dalam Islam namanya adalah Yakub. Nama lain dari Yakub. Dan apapun nama-namanya, ketika ada dalil, kita kan ikuti syariat agama kita. Jadi kita tertumpu pada dalil. Nah, apakah ada nama-nama yang lain? Bisa saja di agama-agama terdahulu, tapi itu adalah Allah yang sama. Begitu loh teman-teman. Jadi Menggunakan bahasa kaumnya mereka ya Bang Tio ya. iya, kita kan lintas agama, jadi kita harus terbuka juga dengan pemahaman atau ilmu-ilmu yang mungkin kita dengarkan. Seperti contohnya malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, "Hadza namus alladzi unzila ila Musa." Ini adalah namus, namanya namus yang pernah diberikan kepada Musa alaihissalam dengan nama yang berbeda. Tapi apakah itu adalah Tuhan yang berbeda? Enggak. Jadi sama, innani anallah. Itu ayat yang sering kita bacakan ya. Innani anallah. Itu masih ada ayat-ayat yang lainnya yang serupa dengan itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 30. Mirip dengan surat Toha. Itu jelas, itu sangat gamblang. Allah mengatakan apa? Ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Ya wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Jelas. Nah, jadi kalau mau diadu argumentasi, Yang pencabut nyawa noise itu banyak suara mobil. Apakah Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi dahulu sama dengan Allah yang kita sembah? Iya sama. Cuman kalau kita berbicara tentang syariat, ya agama kita adalah syariat yang sempurna. Makanya disebutkan Al-Quran sebagai muhaimin. Jadi kalau kita mau buka tafsir, buka hadis, syuruhat hadis, wah berak celana itu si Tristan. Kan cuma pintar comot-comot ayat aja dia. Nah, cuman kan kita nggak mau mempermalukan sesama muslim. Karena aku masih menganggap dia sebagai seorang muslim. Apapun itu, dia Syiah kek, mau apa kek. Kalau dia masih muslim, ngaku muslim, ya kita anggap muslim. Tapi kalau terbukti dengan data-data yang konkret dia sebagai seorang Syiah Rafidho, pengikutnya Syiah Rafidho, pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahud, ya kita, kalau aku pribadi, aku tidak anggap dia muslim. Sebagaimana aku tidak menganggap si Taufik Hasibuan itu sebagai muslim. Dia seorang kafir murtad keluar dari Islam berdasarkan banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan banyak ayat-ayat. Tapi aku tidak mau paksa teman-teman harus ikut sama seperti aku. Enggak, aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Menurut aku logika kafir murtad dia teman-teman. Kalau ingkar hadis, kafir enggak Ustaz Dio? Enggak, aku enggak kompromi. Ustaz Dio. Ya Kak. Kalau ya, ingkar hadis, jangan percaya hadis sahih karena hadis sahih itu 200 tahun itu kafir enggak tuh? Apa gimana? Ingkar hadis. Nggak percaya hadis, ingkar hadis. Wah, kafir dia, bisa kafir dia kalau dia menyatakan itu tanpa ada syubhat di kepalanya. Kita hilangkan syubhatnya, sudah jelas. Tabayyana lahur rusyd, telah jelas padanya petunjuk. Terus dia mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW, itu kafir dia. Karena Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang ditunjukkan, yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Kata para ulama, yang Allah turunkan itu Al-Quran dan Rasulullah SAW menjelaskan. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka, kepada manusia. Jelas. Bentar, ada polisi, bentar. Ajak ngobrol, ajak tiktokan kalau ada polisi. Ya itu syahadatnya gagal itu ya. Kalau kalau mengingkari sunnah. Karena Ya karena kepentingan sendiri Bang Ari, makanya mereka ingkar hadis gitu, sama saja dengan mengingkari apa yang menjadi tauladannya Rasulullah gitu, menjadi pesannya daripada Rasulullah, kan begitu. iya. Kecuali kalau ingkar hadisnya, yang diingkarinya hadis doif ya nggak apa-apa. Kalau hadis sahih diingkari kan udah kelewatan banget. Allah harus gitu ya Ustaz Sugi ya. Udah condong Di dalam lintas- di Teman dalam itu yang mengingkari hadis yang sahih, dia mengingkari itu disebut sebagai ingkar sunnah. Orang-orang yang mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih valid dari para ulama berdasarkan sanad-sanad dengan sanad yang sahih, dia ingkari setelah tahu ilmunya, itu kafir, bisa kafir dia. Karena apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara tentang hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jelas itu. Cuman kan kadang kawan-kawan ini, mohon maaf ya teman-teman ya, harusnya kita merasa diri kita berilmu, ya kita bantu kawan-kawan kita muslim yang lain, kita kolaborasi, bukan malah hantam sesama muslim. Tristan and the gang kan begitu modelnya, dihantamnya kita, ditantang-tantangnya kita debat, ngapain?
Sedangkan oten-oten yang penghujat-penghujat, mereka kasih uzur, mereka bermesra-mesraan dengan oten-oten, kayak Logika dan teman-temannya. Ketika kita keras, dibawanya ayat-ayat tentang Islam rahmatan lil alamin, Islam itu beradab, Islam itu lemah lembut. Iya, memang benar, kita tidak mengingkari itu. Tapi ketika kita keras, ketika STT Nias umpamanya menghujat, menghina Allah Subhanahu wa taala, muslim mana yang nggak marah, Bos? Kalau ada muslim yang nggak marah, dia nggak tersinggung, dia tidak tergerak hatinya, bahkan dia pasang badan. Ada Bang Dio ada Bang Dio, hati-hati juga Bang Dio, ini termasuk salah satu nih yang kena, kayaknya yang kena garis dari garis bawah ya. Karena ada juga kelompok muslim yang justru pada saat kita lagi bahu membahu mencari bukti yang lain, alhamdulillah katanya sekarang udah nambah lagi ya, STT Bandung juga udah ketahuan, berarti Malang, Bandung sama Nias udah ketahuan. Belok kanan ke Profesor. Alah, belok kanan ke Hotel Dayang Sumbi ya. Jadi ada juga nih muslim yang kepanasan dengan adanya berita STT ini, dan mereka membuat statement bahwa oke, kita akan bantu orang-orang yang menyebarkan hoax. Coba bayangkan Bang Dio, temuan-temuan kita ini dianggap hoax gitu loh. Gila loh Kak, gila. Aku jujur ya Kak ya, aku jujur. Di satu sisi aku sedih Kak, dengar teman-teman muslim tuh seperti itu. Sisi yang lain, di sisi yang lain, aduh. Udah, kalau udah dekat tutup bisa aja, nggak itu mobil matiin settingnya? GPS-nya dimatiin. Di sisi yang lain teman-teman. Ya ini Matiin dulu, ntar ketahuan beloknya kemana. Umi kejar mau ke sana, ke Lembang lo beneran. Deket di Lembang mau Enggak kejar. gini Kak. Di sisi lain kan kita geram ya. Aku geram dengan sikap teman-teman seperti itu. Kenapa sih harus kayak gitu? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Terus petantang petenteng, bolak-balik ke Polda segala macam. Kita aja yang tiap hari ke Polda nggak ribut, nggak berisik gitu loh, nggak bikin fiti-fiti kayak gitu. Apa mau supaya apa, dipuji gitu? Ngapain? Nggak dapat